Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi OYPMK dan remaja disabilitas. Baik saudara, setiap remaja mengalami masa pertumbuhan dari usia anak menuju dewasa. Biasa disebut sebagai masa pubertas yang bisa menjadi masa-masa menantang sekaligus membingungkan, terlebih bagi remaja yang memiliki ragam disabilitas maupun OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta. Nah, pubertas ini dapat lebih menantang tidak hanya bagi remaja itu sendiri, namun juga bagi keluarga, lingkungan, guru, serta pendampingnya. Nah, membicarakan tentang aspek seksualitas, hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan hak bagi setiap orang tak terkecuali disabilitas dan OYPMK. Hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Meski kesehatan seksual dan reproduksi belum dapat porsi besar untuk dipahami oleh teman-teman disabilitas dan OYPMK, masih ada gap bahwa orang tua tidak mengajarkan pada remaja disabilitas tentang kesehatan seksual dan reproduksi dengan benar. Karena dianggap remaja disabilitas tidak butuh pengetahuan seksual. Dan bagi OYPMK dianggap tidak bisa menikah dan terpenuhi hak reproduksinya, sehingga mereka tidak cukup paham serta pemberian layanan yang belum menjangkau. Lalu apa saja sih hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi OYMK dan remaja disabilitas yang perlu diketahui? Lalu bagaimana menyiapkan remaja dengan ragam disabilitas maupun OYPMK agar mampu menghadapi masa pubertasnya dengan sehat, bahagia, bebas dari rasa takut? Kita akan bahas lebih dalam bersama 3 narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui Zoom pagi hari ini. Selamat pagi, saya sapa terlebih dahulu ada Nona Ruhel Yabloy, Project Officer HKSR NLR Indonesia. Selamat pagi, halo Nona. Selamat pagi, Mas. Sehat selalu ya? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Baik, dan berikutnya ada Mbak Westiani Agustin, founder Biung Indonesia. Selamat pagi Mbak Ani. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat juga ya Mbak Ani ya? Sehat-sehat. Baik, ini masih pada WFH atau sudah mulai aktif di kantor? Sudah mulai aktif di kantor kalau Sudah kami. mulai aktif ya. Mudah-mudahan segera 100%. lepas dari pandemi COVID-19 dan kita bisa kembali menyambut kenormalan baru ya, new normal. Amin. Baik, dan satu lagi masih belum join untuk hari ini yaitu Wihelimina Ais, remaja champion program HKSR. Oh, sudah join sepertinya. Masih dalam proses. Baik, sambil kita menunggu Wihelimina Ais, remaja champion program HKSR, kita akan coba tanya-tanya dulu nih ke Mbak Nona yang pertama nih. Sebelumnya bisa dijelaskan Mbak Nona, apa sih yang dimaksud dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi itu sendiri? Mengapa penting bagi remaja disabilitas dan OYPMK untuk mengetahui hal ini? Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya ketika kita ngobrol soal hak kesehatan seksual dan reproduksi ini, kita ngobrol soal diri kita sendiri, karena tidak terlepas dari perkembangan tubuh, tidak terlepas dari aspek kehidupan kita, baik sosial, baik ekonomi, maupun secara keseluruhan. Jadi kenapa ini penting? Yes, ini penting sekali, karena kadang-kadang kita berbicara tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, itu selalu hal tabu untuk dibicarakan. Dia akan tahu dengan sendirinya seiring berkembangnya usia. Padahal kita sudah harus mempersiapkan anak dan remaja, apalagi terkhususnya remaja dengan disabilitas, bahwa mereka juga punya hak. Kenapa sampai dinamakan hak? Jadi mereka juga punya hak untuk mengetahui, untuk melihat sebenarnya perubahan apa yang terjadi. Misalkan salah satunya menstruasi. Kadang-kadang itu tidak disampaikan atau tidak dibicarakan dengan anak perempuan. Atau mimpi basah, itu juga tidak dijelaskan apa itu. Sehingga kadang-kadang anak dengan disabilitas atau OYPMK itu menjadi korban kekerasan, menjadi pelecehan. Karena itu saling berkaitan. Ketika anak tahu tentang hak dia, anak remaja tahu tentang informasi ini, kita percaya bahwa remaja itu akan mampu melindungi dirinya, dia akan mampu bersuara, karena dia paham tentang haknya dia. Kenapa sampai kita menyebut hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan itu sangat penting untuk remaja dengan disabilitas dan OYPMK. Oke,
Baik, ini mengapa masih terjadi ya, masih apa namanya, untuk edukasi soal HKSR ini kepada, teman-teman kita disabilitas dan juga OYPMK. Kenapa orang tua atau lingkungan terdekat masih belum, masih apa ya, maksudnya, tertahan untuk mengedukasi mereka, mengasih tahu gitu loh? Iya, kita bisa melihat bahwa satu sebenarnya informasi itu kurang. Jadi tadi tidak semua menganggap bahwa ini penting. Bahwa ya udah nanti anak akan tahu dengan sendirinya. Informasi banyak, tapi yang benar itu sedikit. Hmm. Sehingga kita perlu memberikan edukasi kepada orang tua, anak, bahkan pendamping atau guru di sekolah, bagaimana mereka memberikan informasi yang tepat. Hmm. Jadi itu adalah hal yang penting sehingga kita mengatakan bahwa oh ini nggak penting kalau untuk menyampaikannya, namun kenyataannya di lapangan untuk proses misalkan kita bilang mengganti pembalut saja contohnya ya, itu tuh ternyata ada yang satu hari itu bisa pakai 1 kali pembalut. Itu hal simpel yang oh tidak seperti itu gitu. Harusnya diajarkan yang benar, yang tepat tuh seperti apa. Nah kadang-kadang itu dianggap alah nanti tahu sendiri udah cuek aja. Apalagi anak dengan disabilitas ya. Itu sangat perlu di treatment, dijelaskan tentang step by stepnya apa sehingga dia bisa menjaga kebersihan diri. Karena kita berkaitan dengan tubuh ini, berkaitan dengan kita sebut saja bahwa hak kesehatan seksual reproduksi itu kita ngobrol tentang diri. Nah, kalau ngomong tentang diri, siapa yang akan ngasih tahu? Mungkin orang dewasa yang punya pengalaman itu bisa ngasih tahu, oh yang tepat seperti ini daripada dia mencari informasi di internet atau cari informasi dari teman sebaya yang belum tentu informasi itu tepat. Sehingga kita bilang ini penting nih untuk diedukasi, ini penting untuk disampaikan sehingga anak tidak keliru tentang informasi ini. Oke. Jadi dari hal mendasar saja, seperti misalnya pemakaian pembalut, maaf ya, itu juga masih belum dikasih tahu dengan benar gitu ya, dari orang terdekat. Baik, Iya. ya. Lalu apa saja sih Mbak hak kesehatan seksual dan reproduksi yang perlu diketahui oleh remaja disabilitas dan OYPMK? Ini meliputi aspek apa saja? Iya, jadi berbicara kesehatan reproduksi tadi seperti saya bilang bahwa kita berbicara tentang tubuh kita sendiri. Di dalamnya kita ngobrolin soal pubertas, itu hal yang perlu kita sampaikan. Kita ngobrolin soal bagaimana anak mau berbicara atau menjaga dirinya dia dari kekerasan seksual dan pelecehan. Kadang-kadang karena kita melihat bahwa kekerasan seksual, pelecehan seksual itu terjadi, itu anak takut untuk speak up, takut untuk melapor. Jadi kita mau mengajarkan bagaimana dia berani untuk bersuara ketika dia menjadi korban. Kemudian kita juga berbicara tentang relationship. Bagaimana juga, siapa bilang anak dengan disabilitas tidak bisa membangun hubungan. Kadang-kadang orang selalu beranggap bahwa kamu saja punya persoalan dengan disabilitas, kok kamu berani-beraninya. Padahal ya semua orang punya hak untuk membangun relationship, orang juga punya perasaan. Jadi kita juga mengajarkan bagaimana membangun relationship yang sehat, baik dengan keluarga, teman, bahkan sampai dia memilih untuk punya pasangan. Terus kita juga berbicara tentang kebersihan diri. Jadi ini sangat intens bagaimana perempuan, baik perempuan maupun laki-laki itu merawat diri dia. Oh ya, tidak harus terlihat, orang kalau ganteng udah tahu orangnya ganteng, tapi kalau bersih rapi itu kan enak ya. Jadi kita mengajarkan juga bagaimana kebersihan diri. Tidak hanya sebatas itu, kita juga mengajarkan tentang bagaimana dia tidak terjadi bullying, karena kadang-kadang remaja dengan disabilitas dan OYPMK itu selalu mendapat stigma, mendapat bully kan, dan diskriminasi karena oh ya kamu kan OYPMK, kamu kan disabilitas, sehingga itu hal yang terjadi. Jadi bagaimana kita mengajarkan tidak hanya kepada anak dengan disabilitas atau remaja dengan disabilitas dan OYPMK, dan juga orang tua dan orang-orang terdekat bagaimana membangun lingkungan yang aman, lingkungan yang sportif, karena itu sangat penting untuk memacu, mendorong, mendukung remaja dan remaja dengan disabilitas dan OYPMK untuk bagaimana bisa mereka juga survive, mereka juga punya lingkungan. Jadi itu yang ya salah satunya ada IC yang mungkin nanti akan banyak dia ceritakan bagaimana dia merasakan manfaat bahwa hak kesehatan seksual dan reproduksi itu penting. Oke, baik. Jadi anggapan-anggapan yang tidak benar tersebut yang tadi sudah disampaikan ini bagian dari stigma juga kali ya Mbak ya? Ya. Oke. Bagian banget dari stigma, dan itu sering sekali
terjadi untuk anak dengan bahkan stigma dan itu terjadi bukan hanya dari orang jauh gitu yang baru pertama kali tapi dari lingkungan terdekat, tapi lingkungan yang keluarga. terdekat itu sangat-sangat kayak kamu tuh nggak mampu, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Dan itu tuh kan sebenarnya hal yang bisa kok, bisa. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu mengedukasi orang tentang hal-hal seperti ini. Yang seharusnya menjadi support system yang positif untuk saudara-saudara kita OYPMK dan juga disabilitas gitu ya. Oke, dan sebelum ke Mbak Ani, Mbak Westiani dari Biyung Indonesia, saya akan sapa terlebih dahulu. Ini sudah tergabung ada Wilhelmina Ice, remaja champion program HKSR. Selamat pagi, halo. Saya panggil Ice. Dapat bocoran dari Mbak Nona tadi. Manggilnya Ice. Halo Ice, suaranya masih di mute kayaknya deh. Halo. Iya, diaktifkan dulu audionya. Baik, Ice, saya juga minta untuk Ice bisa miringkan saja handphonenya biar kita terlihat lebih seragam saja ya, bertiga. Mbak Nona, Mbak Ani, dan juga Ice. Oke, Ice boleh aktifkan suaranya dulu, audionya. Sambil menunggu Ica mengaktifkan audionya, saya ke Mbak Ani dari Biyung Indonesia. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang nih Mbak Ani. Boleh kenalan dulu nih Biyung Indonesia. Apa sih Biyung Indonesia? Apa yang melatar belakangi hadirnya Biyung Indonesia? Ya, Biyung Indonesia kami memulainya di Jogja ya. Waktu itu tahun 2018 kami memulai sebuah, ya sebenarnya Biyung itu sebuah aktivitas dan usaha sosial yang bergerak di lingkup isu perempuan dan lingkungan. Ya, misinya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan pelestarian bumi ya. Yang melatar belakangi Biyung Indonesia, kami sebelumnya bekerja banyak beraktivitas di pendidikan lingkungan dan dalam perjalanannya kami melihat bicara konservasi, bicara tentang dampak perubahan iklim dan semua yang besar, jauh, tapi kemudian tidak ada yang mengurusi hal kecil terdekat dengan manusianya. Terabaikan ya Mbak? Gimana? Terabaikan seolah-olah ya? Ya, terabaikan. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya, stigma selalu disuarakan atau disampaikan bahwa perempuan adalah kontributor sampah terbesar di dunia. Itu yang membuat kami ya marah ya, bahwa kami tidak ada pilihan, perempuan tidak ada pilihan dalam hal ini untuk kebutuhan konsumsi perempuan. Mempunyai kebutuhan khusus, yaitu untuk kebutuhan kesehatan reproduksinya, salah satunya adalah pembalut, dan itu kami tidak punya pilihan begitu. Nah, dari situlah Biyung Indonesia memulai untuk membuat sebuah produk yang kami membayangkan ini bisa berkontribusi untuk mengurangi sampah. Tetapi dalam perjalanannya ternyata yang bisa mengakses pembalut kain itu hanya mungkin sekitar 20% dari perempuan, populasi perempuan. Itu pun yang bisa mengakses informasi dan media sosial ya. Bagaimana yang lainnya? Kemudian kami melihat ini menjadi tidak signifikan dengan pengurangan sampah. Sehingga kami melihat ada persoalan lain yang lebih kritis, yaitu tentang period poverty ya, yaitu di mana perempuan ternyata tidak mendapatkan hak kesehatan seksual dan reproduksinya. Salah satunya adalah hak menstruasi sehat. Dari situlah kami kemudian akhirnya membuat program untuk edukasi hak menstruasi sehat, sehingga itu menjadi signifikan. Kalau kita mau bicara tentang pengurangan sampah, kita harus menjangkau perempuan yang lebih banyak, yaitu populasi 80%. Itu adalah kelompok perempuan dari kelompok miskin, rentan, kemudian sebenarnya menuju menengah ya, itu 80% itu yang sebenarnya mengalami period poverty, sehingga disinilah kami fokus untuk mengembangkan program edukasi termasuk untuk dalam donasi
supaya bisa mengadakan pembalut kain gratis yang dibagikan kepada kelompok perempuan rentan yang tidak bisa mengakses hak menstruasi sehatnya. Oke. Begitu. Jadi akses informasi soal kesehatan reproduksi wanita perempuan Indonesia ini masih sangat terbatas gitu, boleh dibilang ya, Mbak ya? Iya, sangat terbatas seperti yang tadi disampaikan Kak Nona ya, bahwa itu terjadi untuk semua perempuan dan Ini itu sebenarnya sangat ironis sekali ya nggak sih, di tengah era digital yang serba terbuka, semua orang bisa mengakses ya kan? Ini sebenarnya ya, masalahnya, persoalannya di mana sih sebenarnya? Nanti kita bahas lebih dalam ya Mbak Ani ya. Mengenai program hak menstruasi sehat juga nanti kita akan cari tahu lebih dalam soal ini, menarik banget ini. Dan kalau nggak salah, kalau nama Biyung itu sendiri artinya seorang ibu gitu ya kalau bahasa Jawa kalau nggak salah. ya itu bahasa Jawa kuno Iya. dan sebenarnya masih dipakai di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Jadi kami ingin mengangkat kata ibu atau peran seorang ibu, termasuk juga ibu bumi ya. Semua sumber kehidupan ada dari seorang ibu. Oke. Jadi kami ingin mengangkat kata ibu sebagai sesuatu yang harus dimuliakan, dihormati. Betul. Dan dijaga. Dan saya orang Jawa, saya panggil ibu saya juga Biyung soalnya. Tapi udah almarhum. Baik. Dan sebelum nanti ke IC, saya akan mengangkat telepon dulu. Wah, belum dikasih tahu nomornya. Sudah ini karena sudah pendengar setia nih ya. Karena kita disiarkan melalui 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Ada Ibu Nur di Makassar. Selamat pagi Ibu Nur. Ya. Selamat pagi. Halo, silahkan Ibu Nur langsung saja. Iya, selamat pagi. Sebelumnya saya minta maaf juga nih belum dipersilahkan udah bertanya duluan. Enggak apa-apa. Saya dari Makassar, Mas. Silakan. Ya, sebelum saya ke pertanyaan, saya mau bilang dulu, saya beri apresiasi yang sangat tinggi untuk acara seperti ini, apalagi menyangkut kesehatan reproduksi remaja khususnya ya. Saya sepakat dengan narasumber sebelumnya tadi bahwa informasi sekarang itu memang banyak sekali akses yang bisa kita dapatkan, tapi informasi yang kemudian jadi benar dan kita butuhkan secara tepat itu tidak terlalu banyak. Dan saya sangat sangat tertarik dengan acara seperti ini, terlebih lagi untuk reproduksi remaja. Okay. Remaja itu kan tidak gampang untuk kita ajak ngobrol ya, apalagi untuk bicara secara terbuka. Terlebih mengenai masalah maaf nih seksualitas ya kan. Jadi masih dianggap tabu ya. Iya, orang tua saja itu harus cari trik mungkin ya agar bisa zaman sekarang khususnya ya, untuk bisa terbuka dengan anak-anak remaja. Ya kita tahulah sosial media, mereka bisa dengan mudah ya mendapatkan informasi baik atau buruk yang mereka suka atau yang mereka tidak suka. Bu Nur, pertanyaannya apa nih Bu Nur? Karena waktunya terbatas nih, saya udah diburu-buru nih. Jadi ibu-ibu jadi banyak curhat ya Mas ya, maaf. Ada nggak sih tempat untuk Biyung misalnya ya di Makassar misalnya, ada nggak tempat atau wadah yang disediakan untuk kita orang tua membawa anak misalnya untuk konsultasi, untuk lebih terbuka? Karena anak-anak kan kadang-kadang ke orang tua masih lebih tertutup. Ke orang lain yang mereka rasa lebih nyaman, mereka bisa terbuka gitu. Itu ada nggak tempat untuk bisa konsultasi gitu ya? Apalagi dengan maaf lagi khusus untuk anak-anak yang disabilitas atau ada nggak tempat untuk konsulnya gitu? Thank you Ibu Nur, luar biasa pertanyaannya. Dan ingat untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan langsung gunakan telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, SMS dan WhatsApp di 0812 112, chat YouTube channel Berita KBR. Nanti kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik bagi para pendengar yang bertanya ya. Dan di akhir acara akan saya umumkan untuk mendapatkan e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000. Luar biasa kan?